Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Haleluya, puji Tuhan kalau di pagi yang indah ini kita kembali bertemu di channel YouTube Prahelia Pane, dan saya berharap keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan men-sharekan salah satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya apa yang saya sampaikan pada saat ini bisa memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini khususnya. Tapi terlebih dahulu saya mau mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang masih terus-menerus Tuhan Kau nyatakan bagi kami dan kami rasakan. Terima kasih Bapa, hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kami Bapa, dan kami percaya Engkau memiliki rencana yang luar biasa dan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Tawarik yang ke-20 di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 saja. Walaupun di pasal 20 ini ada 37 ayat, tapi hari ini saya mau sampai membacakan kepada kita di ayat yang ke-12 saja. Di sini judulnya kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Amon dan Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah seorang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat yang ke-7, "Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Ayat 8, "Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Ayat ke-10, "Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagaimana pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu." Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, 12 ayat sudah saya bacakan kepada kita semua yang membicarakan tentang bagaimana peperangan yang dihadapi oleh orang Yehuda dan orang Yerusalem di bawah pemimpin atau pemerintahan Raja Yosafat. Yosafat ini diartikan adalah Allah adalah hakim. Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu hal yang cukup luar biasa. Seorang pemimpin, seorang raja
yang bernama Yosafat ini memang berbicara tentang sebagai raja yang memimpin suatu pemerintahan, suatu bangsa untuk diperintah, tidak lepas dari yang namanya peperangan, khususnya pada waktu itu. Sehingga ada hal-hal yang memang harus dibuat atau strategi yang harus dilakukan bagi seorang raja untuk mereka bagaimana bisa keluar sebagai pemenang dalam setiap pertempuran yang mereka lakukan. Tapi ini berbeda, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika ada orang yang datang kepada Raja Yosafat, lalu mereka menyampaikan bahwa ada laskar yang besar, bangsa yang besar pada waktu itu akan menyerang Yehuda dan Yerusalem. Di sini saudaraku, sesuatu yang dahsyat menurut saya, sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena dia tidak langsung mengandalkan kekuatannya, tidak langsung menghitung berapa banyak pasukannya, pasukan tentaranya untuk menghadapi bangsa yang datang yang akan menyerang mereka. Tetapi dia melakukan sesuatu yang berbeda, saudara yang dikasihi Tuhan. Memang Yosafat ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Sehingga memang di masa kepemimpinannya, di masa pemerintahannya, dia memang bergantung, dia memang berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Khususnya melalui masalah yang dihadapi bersama dengan bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan khususnya di ayat yang ketiga, ketika dia mendengar kabar itu, ketika dia mendengar informasi itu, ayat ketiga dikatakan begini, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Informasi berita yang buruk, siapapun orang yang mendengarkannya akan takut, setidaknya khawatir. Ya, tidak terkecuali dengan yang namanya Raja Yosafat ini. Ketika dia mendengar kabar bahwa ada satu laskar yang besar, pasukan yang besar yang akan memerangi mereka, menyerbu orang Yehuda dan orang Yerusalem, dia takut. Ini sesuatu yang memang yang normal bagi seorang yang namanya manusia. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja dia berpikir sebagai seorang pemimpin, kalau ketakutannya itu dilihat oleh orang Yehuda atau orang Israel pada waktu itu sesuatu yang fatal. Bisa saja dia berpikiran begitu. Tetapi ketika dia takut, dia mengambil satu keputusan. Keputusan apa yang diambil? Dia mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Di sini dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Artinya dia datang kepada Tuhan. Bahkan dia juga memberikan satu instruksi, memberikan satu perintah kepada orang Yehuda untuk mereka juga berpuasa. Ini artinya mari kita menghadapinya dengan cara mengandalkan Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sesuatu yang dahsyat. Sekali lagi saya katakan, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana seorang pemimpin yang mengarahkan seluruh pasukannya atau orang-orang yang dia pimpin untuk mereka mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena memang dia tahu bisa saja dia kalah, bisa saja dia bersama dengan orang Yehuda, orang Yerusalem atau orang-orang yang dia pimpin bisa saja kalah. Tapi kalau memang Tuhan yang diandalkan, selalu ada jalan keluar, bahkan ada kemenangan. Ada beberapa poin yang ingin saya sharingkan kepada kita semua di pagi yang indah ini. Yang pertama, kalau kita melihat di ayat yang ke-6, di sini dikatakan di ayat yang kelima lebih dahulu, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Apa yang dikatakan oleh Yosafat ini? Dia mendeklarasikan bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat. Dia menyerukan itu kepada Tuhan. Dan juga apa yang dia serukan itu didengar oleh bangsa atau orang Yehuda dan Yerusalem yang dia pimpin, yang bersama dengan dia pada waktu itu.
Saudaraku, kalau ada kata-kata yang seperti itu yang didengar, yang kita dengar, pasti kita juga akan dibangkitkan. Pasti kita juga akan menimbulkan semangat atau keberanian dalam hidup kita. Bukan berarti mau mengingatkan Tuhan, tapi memang ini mendeklarasikan akan kuasa Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi Yosafat mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang perkasa, Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini satu pembelajaran juga bagi kita. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita perlu mendeklarasikan bahwa Tuhan itu lebih hebat, lebih dahsyat dari setiap masalah-masalah yang diperhadapkan kepada kita. Kita perlu mengatakan, Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang gagah perkasa. Jadi yang poin yang pertama, Yosafat ini mendeklarasikan akan kuasa Tuhan. Di poin yang kedua, yaitu ayat yang ke-7 dikatakan, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Yosafat mau mengingatkan kembali akan kasih Tuhan, bahwa pada waktu itu Tuhan menolong mereka, Tuhan menolong orang Israel. Jadi Yosafat mau mengatakan kepada Tuhan, kalau zaman dahulu nenek moyang kami, bapak-bapak kami Engkau tolong ya Tuhan. Kami Tuhan juga datang kepadamu untuk meminta pertolongan kepadamu. Jadi poin yang kedua ini, Yosafat mengingatkan kembali akan kasih Allah. Jadi kalau zaman dahulu Allah mengasihi nenek moyang mereka, bapak-bapak pendahulu mereka, atau orang-orang yang mendahului mereka, Tuhan menolong mereka. Yosafat mengingatkan Tuhan, kami juga butuh pertolongan-Mu. Tolong kami Tuhan. Saudara kan dikasih Tuhan, ini penting. Inilah doa syafaat dari seorang raja yang bernama Yosafat. Jadi syafaat dari Yosafat. Saudaraku, saya ingin menjelaskan atau memberikan judul sharing saya ini, maaf kalau di tengah saya mengatakannya, yaitu belajar dari doa Raja Yosafat. Belajar dari doa syafaat Raja Yosafat. Yang pertama tadi dikatakan dia mendeklarasikan akan kuasa Tuhan. Yang kedua, dia mengingatkan kembali akan kasih Allah. Artinya yang kedua ini, Allahku, Tuhanku, kalau zaman dahulu nenek moyang kami, orang-orang pendahulu kami Engkau tolong. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mampu menolong kami pada saat kesesakan ini. Di poin yang ketiga itu kita melihat di ayat yang ke-10, apa dikatakan di ayat ke-10. Sekarang lihatlah Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkan. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Di poin yang ketiga ini, Yosafat menceritakan, menyampaikan kepada Allah masalah apa yang mereka hadapi. Kalau poin yang pertama dia deklarasikan Tuhan itu dahsyat dan Tuhan itu luar biasa. Di poin yang kedua, Yosafat mengingatkan akan kasih Tuhan, kalau zaman dahulu pertolongan-Mu nyata dan sempurna. Zaman dahulu pertolongan-Mu Kau nyatakan, Kau berikan kepada orang-orang yang mendahului mereka. Dan poin yang ketiga, dia memberitahukan masalah yang mereka hadapi. Saat ini Tuhan, kami sedang diperhadapkan dengan satu pertempuran yang besar. Di situ ada orang Moab, di situ ada bangsa Moab, bangsa Ammon, bahkan dikatakan ada juga orang-orang yang lain yang mau menyerang mereka. Inilah yang menjadi masalah kami. Mereka yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga inilah dia menceritakan apa yang mereka hadapi. Ketika Yosafat menceritakan apa yang mereka hadapi, di poin yang keempat yaitu di ayat yang ke-12, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertutup.
menuju kepadamu. Setelah dia menceritakan, setelah Raja Yosafat menyampaikan apa yang sedang mereka hadapi, lalu mereka berserah diri kepada Tuhan. Artinya, Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Di sini saya berikan poin yang keempat, yaitu mengatakan ketergantungan mereka hanya kepada Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan itu begitu penting dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Raja Yosafat sudah memberikan satu pembelajaran, satu contoh kepada kita untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Setelah menyampaikan apa yang dihadapi, dia bilang, Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya berharap kepadamu. Walaupun memang harus ada yang dilakukan, bagian yang harus dilakukan itu harus ada. Tapi bagian yang memang tidak bisa kita lakukan, biarlah Tuhan yang melakukannya. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Raja Yosafat tidak mengandalkan kekuatannya. Raja Yosafat tidak mengandalkan pasukannya. Tapi Raja Yosafat hanya mengandalkan Tuhan. Dia sampaikan perkaranya, apa yang mereka hadapi pada waktu itu. Mulai dari dia mengatakan dia Allah itu Tuhan yang luar biasa. Lalu dia mengingatkan akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Lalu menyampaikan masalah yang dihadapi dan bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga kita yang hidup pada saat ini atau masa kini, perlu kita juga melihat, bahkan juga belajar dari doa Raja Yosafat ini, yang berserah diri bersama dengan bangsanya, berserah diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa sampai ayat yang ke-37 di situ, kalau kita membaca seterusnya, Allah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada Raja Yosafat dan juga orang Yehuda dan juga orang Israel pada waktu itu. Yang luar biasanya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika di awal mereka menghadap Tuhan dan Tuhan menunjukkan kuasanya, memberikan kemenangan kepada Raja Yosafat dan orang Yehuda dan orang Israel pada waktu itu, mereka tidak lupa diri, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-28, di sini dikatakan mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan napiri, lalu menuju rumah Tuhan. Waktu mereka bermasalah, mereka datang ke rumah Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka, mereka tetap datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan ketika kita sudah diberikan kemenangan, ketika kita sudah mendapatkan jalan keluar. Jangan lupakan Tuhan. Jangan kita menjadi manusia yang lupa diri. Ketika kita bermasalah, kita datang kepada Tuhan. Ketika masalah kita sudah selesai, kita lupa sama Tuhan. Yosafat memberikan pelajaran kepada kita. Ketika dia menghadapi masalah, dia datang ke rumah Tuhan. Ketika dia sudah menang, ketika dia lepas dari masalah, dia tetap datang ke rumah Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dengan alat musik, dia memuji-muji Tuhan bersama dengan orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem pada waktu itu. Jadi pada waktu kesesakan mengingat Tuhan, tapi pada waktu keberkatan atau diberkati juga harus mengingat Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan, sharing kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Kita harus belajar dari doa syafaatnya seorang raja yang bernama Yosafat. Karena doa syafaat ini yaitu mengkesampingkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi dan juga mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi bukan kepentingan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, tapi kepentingan orang lain dan kepentingan bersama. Itulah yang namanya doa syafaat. Kita belajar, saudaraku, untuk berdoa syafaat untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk daerah di mana kita tinggal. Karena kesejahteraan bangsa kita, kesejahteraan kota kita, itu juga menjadi kesejahteraan kita bersama. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya kita menjadi pendoa-pendoa syafaat yang mendoakan bangsa dan negara kita ini, mendoakan orang lain, dan juga mendoakan jiwa-jiwa untuk mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ini yang saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya sharing firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami sudah diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, sebagaimana seorang raja yang bernama Yosafat Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah bersama dengan bangsanya, dia datang kepadamu. Tetapi ketika Engkau memberikan kemenangan kepadanya Tuhan, dia tidak lupa diri. Dia bersama dengan orang Yehuda dan Yerusalem juga datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur. Hal ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kami di masa kesesakan, ajari kami Tuhan untuk mengucap syukur. Dan juga ketika kami penuh dengan kemenangan, jangan biarkan kami melupakan Engkau Tuhan, tapi kami tetap datang kepadamu dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa buat teman-temanku, saudaraku yang mendengarkan sharing firman Tuhan melalui channel ini Tuhan. Apapun masalah mereka, biarlah mereka tetap mengucap syukur. Dan ketika mereka mendapat jalan keluar ataupun berkemenangan, mereka juga tetap mengucap syukur. Terima kasih Bapak yang baik. Sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami hanya kepadamu Tuhan. Kami berserah diri dan kami percaya apa yang kami kerjakan Engkau membuatnya berhasil. Bapak yang baik, di akhir doa kami ini kami juga mau belajar untuk berdoa bagi orang lain, bersyafaat bagi orang lain Tuhan. Biarlah kami belajar menjadi seorang pendoa syafaat Tuhan, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kami Tuhan. Kami percaya setiap urusan kami, setiap permasalahan kami, apapun yang kami hadapi, kalau kami mengutamakan Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami sudah selesai dalam sharing kebenaran firman. Kami mengucap syukur hanya kepadamu Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, sharing firman Tuhan di pagi yang indah ini. Dan Tuhan Yesus melindungi, menjagai, dan memberkati kita. Amin saudaraku. Shalom.